ketua koordinator, pembina masing-masing daerah, kita selalu ingat kembali ke ajaran asli, kemurnian Ling Tien Kung. Jangan sampai kita terpecah belah. Saya mohon bila ada yang mungkin ada yang bersinggungan atau segala macam, kembalilah ke semangat kekeluargaan Ling Tien Kung ya, selesaikan secara kekeluargaan, jangan dibawa secara organisasi, kita selesaikan sebisa mungkin semua daerah bersatu seperti itu ya. Jadi itu pesan saya, semoga kita semua tetap bisa bersatu, tetap bisa silaturahmi, bisa terus mengemban dan mengembangkan Ling Tien Kung. Ya, saya rasa sampai di situ saja. Terima kasih. Ya, kembali ke hostnya. Pak Dial ya. Terima kasih Pak Sen. Mau memimpin yel-yel dulu Pak Sen? Oh ya, boleh ya. Oke, kita yel ya. Ling Tien Kung Jaya. Jaya. Ling Tien Kung Jaya. Ling Tien Kung Jaya. Jaya. Ya. Terima kasih Pak Sen untuk keynote speech-nya ya. Terima kasih dan mengingat juga untuk memurnikan Ling Tien Kung. Izin di remove spotlight-nya. Kita langsung ke acara puncak ini, Teh Nendin ya. Ya, betul. Jadi ada Profesor Agus ya. Ya, betul. Profesor Agus akan membawakan sebuah materi yang Ling Tien Kung ditinjau dari sisi sains, dari ilmu keilmuan beliau ya, biofisika. Saya akan bacakan sedikit profil dari Profesor Agus. Jadi lengkapnya itu Profesor Dr. Rernet Agus Rubianto. Tadi saya disebut si Rernetnya apa, cuma saya nggak bisa ngulangin lagi. Lahir di Surabaya tanggal 19 Juni tahun 1965. Pendidikannya lulus sarjana fisika dari Fakultas MIPA Institut Teknologi 10 November 1988, Magister Optoelektronika dan Aplikasi Laser dari Universitas Indonesia tahun 1993, Dr. Rare Net Applied Physics dari University of Paderborn tahun 2000. Pengalamannya sebagai asisten profesor di University of Paderborn tahun 98 sampai tahun 2000, kemudian pernah menjadi Deputi Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Berlin tahun 2006 sampai 2009, menjadi Guru Besar Fisika ITS tahun 2007, kemudian menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Berlin tahun 2012 sampai 2016, dan sekarang menjadi Dekan Fakultas, udah nggak jadi Dekan ya sekarang ya, Prof. Dekan Fakultas Sains ITS 2017 sampai 2019. Pengalaman organisasinya, beliau juga Ketua Klaster Teknologi Informasi dan Komunikasi, beliau juga anggota Asosiasi Profesor Indonesia atau API, Ketua Pusat Penelitian Sains Fundamental, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat ITS, member dari Southeast Asian Federation of Medical Physics, member of Indonesian Physics Society, member of International Society for Medical Laser Applications. Tapi yang paling penting adalah yang satu ini, beliau adalah pendiri dan pengurus merangkap ketua dari Sasana Ling Tien Kung ITS Sebumi. Untuk tidak berlama-lama, kami persilakan Profesor Agus. Baik, terima kasih Pak. Oh ya, ini yang saya hormati, ini Mas Sen ini, Mas Sen Peldo Puji Wijaya ini. Ini kalau saya panggil Pak, tetangga nih, Mas Sen tetangga ini, Ketua Dewan Pembina Ling Tien Kung, ini suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya ini bisa bertemu langsung dari Lause gitu ya. Terus yang terhormat Bapak Dr. Haji Anton Gustomi, MSI, Ketua Koordinator Otonomi Ling Tien Kung Bandung II, dan Ketua Sasana Ling Tien Kung Saparua Kembang Bandung, ya. Yang juga saya hormati ini yang hostnya nih yang luar biasa ini, Bapak Haji Jumadial Rohim dan Ibu yang cantik Bu Nenden Rusliana sebagai host yang luar biasa, yang dengan sabar tiap hari Selasa, Kamis ya sama Sabtu ini dengan Zoom-nya ini. Jadi ini warga Ling Tien Kung Zoom-nya itu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Dan juga ini saya yang hormati ini bapak-bapak yang tidak saya bisa saya sebut namanya, ini ada Pak Kusnul ini senior alumni fisika yang alumni ITS yang ada di PLN Malang ini. Ya, terima kasih. Kami ini Prof Mahmud Rizky ini dari Surabaya ini. Selamat pagi Prof. Gitu.
dan juga Bapak Ibu sekalian. Ini mohon izin, ini para senior-senior saya sendiri ini kalau di dalam Lintinkung itu masih junior ini. Jadi Mas Sen, jadi bukan apa saya ahlinya ini ya. Jadi nantinya saya mohon izin nanti kalau saya menyampaikan itu ada hal yang keliru mohon diluruskan. Ya tapi juga saya mohon izin Mas Sen ini karena saya ingin bahwa seperti tadi yang dikatakan ya nasihat daripada Lause bahwa kita harus bersatu. Ya, kemudian kita ini kan Lintinkung ini kan ditemukan di Surabaya ya, di Indonesia. Jadi kita harus meneliti itu secara sainsnya seperti apa. Mohon izin nanti saya akan menulis mungkin saya akan terbitkan bulan ini ya, bulan Desember ini, Pak Masen ya. Nanti saya itu Lintinkung ditinjau secara biofisika. Saya kira karena kalau saya mengajar di Lintinkung di kampus itu kalau seperti biasanya itu nggak bisa diterima gitu ya. Jadi kita harus ada argumentasi. Untungnya yang ketuanya itu profesor. Jadi ya profesor lawan profesor lah gitu. Kira-kira seperti ini gambaran yang ada ini. Jadi kami senang sekali pagi ini Bapak Ibu sekalian, saya merasa terhormat bisa hadir di sini ya. Tadi juga saya sudah dikatakan bahwa Pak Anton mengatakan bahwa Lintinkung Jaya di tanah legenda. Ini luar biasa ini. Saya kalau di di Pasundan ini kisah Sangkuriang ini yang saya kenal itu ya Pak Anton ya. Tapi kalau lihat dari foto saya ini, saya ini adalah ingin kenalan tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Beberapa hal terkait dengan saya, biodatanya tadi sudah lengkap. Ini ada beberapa rangkaian kegiatan saya waktu masih ditugaskan yang di sebelah kiri ini waktu pertemuan G20 di St. Petersburg. Waktu presidennya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, saya sendiri ditugaskan untuk mendampingi ya tim pendidikan Indonesia itu untuk kerjasama dengan Rusia. Lalu yang di tengah ini ada ketika dengan Pak Presiden Joko Widodo ke Berlin, ini kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman, dan yang ini, karena saya ini pengurus takmir masjid, jadi ya begini ini, kalau sudah baju Lintinkungnya dicopot, ganti koko ya Tuan Guru Bajang ya, Prof Muhammad Nuh yang pengurus PBNU dan Prof Mahmud Zaki kalau itu yang ini pendiri ITS. Nah, ini ada sisi-sisi saya ini selain di Lintinkung. Saya lanjut saja. Ini tadi sudah saya dengan tadi sudah dibacakan ya. Saya lanjut dan Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin kenalkan mengenai kampus saya ya, Bapak Ibu. Saya berasal dari ITS. Ini adalah kampus yang hijau, Green Campus. Kalau di dunia kita nomor 10, kalau di Indonesia nomor 4. Ya, termasuk kampus yang terkenal inovasinya. Pada saat di era pandemi ini kita mengembangkan banyak robot yang membantu rumah sakit, ya robot Raisa, robot Violeta, kemudian beberapa oksimetri ya dan sebagainya. Ini kita ada 20.000 student, ya ada 180 hektar ini di Sukolilo. Dan kalau bulan September, kampus kami ini sangat cantik, Bapak Ibu. Jadi nggak kalah dengan Kota Kembang, Bandung ya. Jadi sakura kita ini, Tabebuya ini, silakan kalau September ke kampus ITS itu cantik sekali. Ya, jadi bunga sakurnya berbunga, ada kuning, ada ungu, putih dan sebagainya. Dan ini kita adalah Green Campus yang modern. Kita mempunyai Teknopark, ada Automotive Center, ada ICT robot yang kemarin waktu pandemi ini kita jadikan base camp kerjasama dengan Rumah Sakit Erlangga untuk membantu para tenaga kesehatan ya, kita ciptakan banyak robot di sini. Kemudian ada Creative Center dan Maritim Center. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin nanti Mas Sen ya, saya ingin sampaikan bahwa nantinya saya akan menulis tadi saya masih ingat nasihat atau wejangan dari Lause bahwa Lintinkung ini harus murni, ya. Saya setuju itu. Tetapi murninya ini lebih diperdalam, ditambah dengan ilmu pengetahuan, gitu ya. Makanya saya ingin bahwa Lintinkung ini mohon izin nanti kami akan riset terus ini, Mas Sen.
mohon doanya ini. Jadi saya juga mengajak kemarin bekerjasama dengan Dr. Ahmad Mediana, kemudian dengan Dr. Indra Jaman dan Ibu Dr. Junior, dan tentu tambah Pak Anton nanti mohon masukan-masukannya ya, dan Pak Dibyo di sisi psikologis. Nah, biofisika ini adalah satu cabang ilmu fisika ya, yang menerapkan prinsip pendekatan atau metode fisika dalam mengkaji, memahami suatu masalah biologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, biofisika ini dulu itu kita bisa menyatakan sel ya, makanya nanti itu saya akan menunjukkan itu gerakan kita kocok-kocok itu bagaimana kalau di matematika dihitung secara matematis gitu, dengan kimia fisikanya kayak apa. Lalu secara psikologi kenapa orang berlintingkung itu menjadi bahagia, menjadi sehat ya. Ini harus diilmiahkan ini. Ya ini yang saya juga masih ini ya buku Babon kita itu ya, bukunya ini ya, buku kitab kuning ini. Bukunya Lause ini ya, ini saya selalu bawa ini. Saya ada di sebagai kitab acuannya ini tetap buku ini. Seperti dikatakan Mas Sain tadi bahwa kemurnian itu harus tetap dijaga, tetapi bagaimana bisa menjelaskan ke masyarakat dunia ini penting. Ya, tahun 2023 itu Indonesia menjadi tuan rumah Kongres Lansia Sedunia. Dan kita berharap bahwa nanti Lintingkung itu akan tampil di sana. Gitu ya. Ini mohon dukungannya dan juga bagi Bapak Ibu yang lainnya kita akan berangkat ke sana lah, kita akan tunjukkan. Nah, sekarang bagaimana kita memahami itu agar dengan Lintingkung ini kita sehat paripurna? Maka sering saya katakan yaitu dengan ITS. Ya, walaupun ITS itu akronimnya bisa Institut Teknologi 10 November, tetapi saya singkat ikhtiar, tawakal dan sabar Bapak Ibu. Jadi berlintingkung ini kita ini harus ada ikhtiar secara dohirnya itu, yaitu juga nutrisi kita ya, jangan makanlah dengan karbohidrat yang kompleks. Lalu tidur tadi dikatakan Bu Nenden, sebelum latihan harus istirahat yang cukup ya. Kemudian asupan cairan air Bapak Ibu, penting ini. Makanya saya tadi setelah Lintingkung ini mesti ada air di sini ya, kita minum gitu. Nah, olahraga yang ringan ya, itu kita Lintingkung ini. Lintingkung ini kan bukan sekedar olahraga tapi terapi. Kalau Bapak Ibu sekalian hitung ini ya, secara kesehatan itu olahraga itu 30 sampai 60 menit. Tetapi Lintingkung 45. Ini luar biasa ini jeniusnya Lause itu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kalau ngomong Lause itu Mau di off dulu nggak Pak? Nggak. Suaranya hilang nih. Enggak. Karena saya sangat Profesor Agus nggak apa-apa, itu hanya mengingat Lause Mas. Iya. Kita juga terharu ya Pak atas jasa Lause pada kita semua ya Pak. ya, Mau dilanjut gimana Pak? Mau off dulu? Itu aja dulu Pak, share ini aja. Ya. Bapak Ibu, saya itu tidak bisa berkata gitu ya. Ini Iya Pak. Saya lanjut aja ini. Saya bacakan aja ininya. Ya. Ini Ya. Ini bahwa Lintingkung ini adalah satu ilmu pengetahuan yang memang energinya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahwa beliau ini adalah guru fisika gitu ya. Guru fisika yang istilahnya itu, mohon maaf ini saya mungkin dibacakan Bu Nenden aja dulu ya. Saya bacakan ya Pak ya, saya bantu. Lintingkung adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari energi kehidupan atau Lintingkung Qi yang sumbernya berfungsi menyerupai aki yang terdiri dari dua kutub
antara lain pusar sebagai kutub negatif atau katoda, dan anus sebagai kutub positif atau anoda. Sehingga diciptakan teknik terapi 4-4 anus atau cas aki manusia. Penemunya adalah Pak Mendiang Awi Wijaya. Ya. Enggak, lanjut. Oke, baik. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Nenden. Ya, Jadi sama-sama, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini penemuan yang luar biasa ini ya. Saya katakan itu seorang yang jenius. Ya. Berarti apa namanya? Bagaimana beliau itu mengabdikan untuk kemanusiaan, gitu ya. Ini sebentar ini kok jadi macet. Nah ini. Nah sekarang coba saya ingin apa namanya berikan gambaran ya terkait dengan ketika manusia itu mulai tumbuh, maka terjadi yaitu perubahan organ-organnya, fungsi organnya. Sebagaimana kita itu kalau ada mobil ya, kalau akinya atau sudah mobil tua, akinya sudah apa namanya berumur, maka kan akinya kan harus diambil ya, kita bawa ke bengkel, kita cas lalu berikutnya. Tetapi dengan lintinkung ini, energi yang ada di dalam tubuh kita ini itu bisa kita bangkitkan lagi. Ya, kalau secara biofisika itu kita mengempet, itu maknanya itu tenaga mekanik gitu ya. Menariknya tenaga mekanik itu diubah menjadi tenaga listrik. Nah itu yang apa namanya ditemukan oleh Lause. Ini yang apa namanya sebagai intinya. Makanya latihannya itu variasi gerakannya adalah peregangan yang memperlancar aliran darah dan memperbaiki metabolisme tubuh manusia sehingga pengangkutan oksigen, nutrisi, gizi ya dan sumber dan sisa makanan semuanya menjadi sistemik gitu ya. Nah, menariknya kalau kita perhatikan tubuh kita ini secara kecil sekali ya, secara mikro Bapak Ibu sekalian, maka di dalam ada yang namanya itu sel dasar, ya, ada inti, kemudian ada membran sel, ada sitoplasma organel, dan yang menarik ini mitokondria. Jadi lintinkung ini itu membangkitkan mitokondria, yaitu generator yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selain itu dengan apa namanya empat ini memperbaiki metabolisme di dalam tubuh kita, ya berbagai macam hormon yang dikeluarkan oleh pusat kelenjar di mana semuanya kan di dalam apa atas perintah hipotalamus ya. Dengan lintinkung ini hipotalamus kita ini kita latih. Nah ini saya mengambil ini dari rangkumannya Dr. Indra Jaman ya, luar biasa ini saya katakan apa Lause ini jenius saya katakan ya, yang apa kebetulan ditemukan di Surabaya. Kita ketahui di Surabaya ini adalah kota pahlawan ya, dan saya sendiri lahir di Surabaya sama-sama Mas Sen tadi ya, ya sama-sama kita arek Surabaya gitu. Nah, ketika menariknya, ketika kita itu mau berlintinkung, maka kita pasrahkan diri kita itu kepada Tuhan. Ya, makanya tadi dikatakan bahwa Lause itu keras, tetapi kerasnya itu untuk kebaikan. Ya, jadi intinya itu adalah bagaimana berlintinkung itu secara murni dan konsekuen. Itu yang penting. Menariknya, kalau kita itu dengan empat yang benar, energi yang benar, maka yang terjadi adalah sehat paripurna, metabolisme tubuh kita jadi baik. Hormon kelenjar yang di hipotalamus ketika kita buka jendela langit ya, kemudian kita radiasikan panasnya di dalam kepala kita itu, maka akan kelenjar hipotalamus ini akan menghasilkan hemofilin dan kemudian hormon endokrin, dan ini membuat kita tenang ya. Dan selain itu organ-organ tubuh kita ini menjadi sehat kembali ya, terjadi regenerasi di situ. Nah, tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, makanya jangan lupa itu setelah lintinkung itu minum air putih ya. Ini saya juga minum air putih. Dan pada saat lintinkung kita berdoa ya. Di dalam penelitian ini dari Profesor Masaru Emoto mengatakan kalau air itu diberikan doa ya, kita berlinting kan niatnya baik ya, maka air yang ada di dalam tubuh kita itu akan terbentuk susunannya ini air yang dalam penelitian ya, ini yang diberikan doa, yang di sini dikata-katain.
yang dikata-katain kristalnya itu kacau. Tapi yang didoain, yang dengan berdoa, itu menjadi strukturnya jadi heksagonal. Ini kalau secara fisika itu bahasanya itu heksagonal, seperti itu ya. Nah, dan kemudian memang lintingkung ini secara medis itu mengatur yaitu menjadi homeostatis. Ya, darahnya tidak kental, tidak itu tidak encer, tetapi di tengah-tengah. Makanya kalau kita perhatikan itu lintingkung itu melatih keseimbangan ini. Jadi bagaimana sehingga tidak sakit. Kalau kita sehat itu kita dikatakan homeostatis. Nah, ini ada salah satu yang saya ambil dari Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalaka. Ini dalam surat Al-Infitar ayat 7 yang artinya yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu menjadi seimbang. Ini di dalam kitab suci ya, kalau bagi yang beragama Islam itu, bahwa keseimbangan itu sudah ada ya. Dan kalau kita lihat di dalam di heart math matematik ini ya, di quantum klinik yang ini yang diteliti oleh peneliti di United Kingdom itu ya, di UK ini ya, bagaimana bahwa jantung manusia itu mengeluarkan medan magnetik gitu ya. Kemudian demikian pula bagaimana tubuh kita itu semuanya juga tergantung dari jantung kita ini bagaimana bekerja. Menariknya lintingkung itu mengajak kita untuk selalu bersabar, berbagi ya, terus saling sharing knowledge kepada satu sama yang lainnya. Olahraga, olah rasa, dan olah karsa disitulah. Makanya dengan lintingkung itu selalu positif, ya, sehingga hormon endorfinnya yang akan muncul, bukan negatif. Ya, kita ketahui bahwa kita selalu harus ingat melakukan lintingkung itu secara murni. Kalau kita berlintingkung maka isinya adalah positif, emosional ya. Jadi secara psikologis ini membuat imun kita, apalagi di era pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi lebih baik. Dan yang menarik, jantung ini memang kadang pusat segalanya ya. Ketika di dalam masih bayi kita, masih fetus itu yang pertama berdetak itu jantung, jantungnya ya. Baru kemudian baru otaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau tidak seimbang? Kalau tidak seimbang, yang terjadi adalah sakit. Kalau gangguannya itu di daerah di sini, ya maka sakitnya ada epilepsi, Alzheimer, Parkinson gitu ya. Kalau di dalam sistem jantungnya itu ada penyakit darah, stroke dan sebagainya. Kalau misalkan di dalam sistem disease endokrinnya ini akan jadi diabetes. Nah, kalau misalkan reproduksinya maka menyambitkan ovarium prematur dan sebagainya. Lalu juga tulang-tulangnya ini ya. Jadi ini yang tidak seimbang. Lintingkung itu menyeimbangkan itu semuanya. Ini kalau kita lihat ya di dalam ilmu yang akan datang itu application of precision medicine in different diseases of human body system, itu mereka yang akan datang itu mengobati satu ini spesifik ini, mengobati spesifik ini, dan lintingkung itu sehat paripurna Bapak Ibu sekalian. Jadi bersyukurlah kita itu ditemukan oleh lintingkung ini ya. Jadi manfaatnya itu menghasilkan energi power, hawa panas ya. Kalau yang di kepala ini menghasilkan radiasi panasnya. Itu kalau secara itu daerah frekuensinya daerah infrared itu ya. Kemudian sistemik menyeluruh, bersifat promotif, kuratif dan rehabilitatif. Ini kalau kita melakukan lintingkung secara murni ya, tidak ditambahi macam-macam. Jadi kita apa yang diarahkan oleh Lao Tse itu kita jalankan dengan baik. Nah, jadi tadi sudah saya terangkan ini ya. Dan manfaatnya sistem tadi juga saya jelaskan. Nah, ini yang sistemik ini tadi saya katakan kalau kita berlintingkung maka hormon endorfin ini kita muncul ya karena ketemu kita saling tertawa, saling menyapa sebelum tadi di Zoom. Bahkan kalau latihan di offline kita saling berbagi, kemudian ada hormon dopamin ya. Ini yang olahraga dengan muncul ini kita juga bisa dapatkan ini Bapak Ibu sekalian ya. Dengan hormon oksitosin kita bercerita begini aja bisa kita tadi bersyukur ada Mas
Mas Sen ke sini ya, bercerita tentang Lause, kita bisa bahagia gitu ya. Kemudian yang demikian pula melihat saudara-saudara kita berlintingkung sehat, ini pun dengan berjemur hormon serotoninnya akan muncul. Nah, sekarang saya mau satu persatu ini ya, yang ini akan agak memang kalau kita lihat ini bagi yang baru, teknik gerakan dari lintingkung itu kalau kita terjadikan ya, ada warming up, charge aki manusia, penataan ulang, pembangkitan tenaga nol, pengendapan. Ini saya ambil dari Pak Dr. Sudibyo ini dari BPKKBN ini, yang terima kasih Pak Dibyo yang selalu memberikan summary gitu ya. Nah, ini saya coba ke dekat detail ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini otot-otot kelompok erektor spinal ini. Jadi pemanasan pada waktu lipat pinggang gak sembarangan Bapak Ibu ini. Ini luar biasa ini. Ini saya ambil dari struktur anatomi otot hamstring ya. Penulisnya adalah Buyanov dan juga yang ini adalah Drake gitu ya. Ini kalau kita lihat itu ya, dalam dunia medis gerakan-gerakan tersebut itu dapat melancarkan aliran darah Bapak Ibu. Jadi bagian tulang belakang, susum tulang belakang, kemudian bagaimana itu melenturkan begitu ya. Kan gerakannya itu kan 90 derajat ini ya. Dan menariknya itu antara anus ya sebagai titik pusat pertemuan antara garis lurus, ini anus kita kan di sini. Jadi dengan kondisi 90 derajat ini ya, dengan kondisi 90 derajat ini itu dapat sendi tulang belakang ya. Jadi rematik dan kelainan ini bisa disembuhkan di sini. Dan kemudian yang berikutnya yaitu pergeseran berat badan ke depan ya, menimbulkan terjadinya peradangan pada ruas tulang belakang. Jadi ruas tulang belakang ini ya. Nah, dan ini juga dalam gerakan ini memproduksi nitrit oxide Bapak Ibu sekalian ya di dalam pembuluh darah. Kemudian dengan jongkok-jongkok ini melatih pelenturan. Ya, ketika jongkok ini melatih lentur. Nah, kalau gerakan metode latihan ini membangun otot-otot sehingga paha depan, paha belakang, betis dan perut. Ya, ini kita dikuatkan. Jadi bagaimana kekuatan otot-otot itu dilatih. Nah, yang ini intinya Bapak Ibu. Makanya kalau saya katakan itu empat anus ini luar biasa ini Lause ini. Saya katakan itu bagaimana beliau itu dengan 20 tahun lamanya. Coba bayangkan, kita sendiri kan kalau bahasa agama itu beliau ini sangat istiqomah ya, sangat tekun. Luar biasa ini. Saya harus menghormati beliau ya. Saya dan kita semuanya bukan terutama ini ya. Bagaimana di dalam tubuh manusia ini terdapat satu energi yang tampak dan tak pernah padam. Dan itu ada di anus kita. Ya, di antara anus di sini sama pusar kita. Dan bagaimana kalau anusnya ini kita latih Bapak dan Ibu sekalian, ini kan seperti kayak power supply begitu ya. Dan ini bagaimana harus dilakukan. Menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau anus kita coba kita perhatikan ya, bahwa anus ini itu jaringannya itu banyak itu kemana-mana. Jadi kalau anusnya itu sehat, ya anusnya sehat itu, maka yang terjadi adalah bahwa kalau anusnya sehat, maka aliran darahnya menjadi. Nah, kalau kita itu anus itu ada ion-ion negatif Bapak Ibu. Kalau misalkan ada, mohon maaf, metabolisnya tidak baik itu ya, dengan empat anus itu, maka ion-ion itu membunuh bakteri-bakteri yang ada di sekeliling anus kita. Nah, ketika kita jinjit-jinjit, di sini nih tempat pengeluaran toksin, racun-racun itu di sini Bapak Ibu. Ya, ini makanya empat anus ini paling penting dan harus dilaksanakan dengan sempurna ya Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Makanya kalau misalkan kita katakan bagaimana keadaan pembuluh darah itu ya ketika digunakan buang air besar, maka gerakan anus akan menjadi terlalu kaku ya. Oleh sebab itu makanya dilatihnya itu empat-empatannya itu ya. Ini Bapak Ibu. Demikian pula dengan jinjit-jinjit ini ya. Tujuan daripada jinjit ini telapak kaki ini merupakan ujung paling utama Bapak Ibu. Jadi pembuluh darah sekaligus merupakan titik pembuangan sisa-sisa metabolisme. Ya, oleh sebab itu sebagian besar orang yang mengalami diabetes memiliki penumpukan racun yang di daerah telapak sini. Itu Bapak Ibu. Ini saya ambilkan dari bukunya Guiton tahun 2008 ya. Dan kaki sebagai bagian paling bawah
Ya kadang-kadang kalau misalkan apa namanya itu ionnya banyak ya, kaki-kaki kita copot aja, kita groundingkan aja, maka apa namanya itu ion-ionnya akan hilang. Dan kemudian ketika buka jendela langit Bapak Ibu, ini ketika kita buka jendela langit, ini ada sesuatu yang sistem yang luar biasa. Jadi jantung itu memompa dari sini itu sampai ke apa namanya itu ke otaknya ini ya, itu menjadi sangat efektif ini. Coba bayangkan. Kemudian ketika di kap kepala, di dalam kap kepala kita ini, kalau Lause itu beliau mengatakan bahwa ada panas ya yang kita rasakan. Kalau saya tambahkan, saya mohon izin ini Mas Sen. Jadi kalau fisikanya itu namanya radiasi, Mas. Ya jadi panas itu jadi peristiwa ini adalah peristiwa radiasi ketika ditempelkan di sini. Kemudian ketika apa namanya itu tangannya panasnya kita tempelkan di belakang kita, ini adalah peristiwa konduksi ya untuk memperbaiki sistem urinary kita. Nah, jadi ini kemudian gerak legong. Ya, legong kemudian ketika radiasi ini yang pertama ini untuk hormon kelenjar apa namanya di kepala kita ya. Kemudian yang berikutnya ini untuk mata kita. Makanya kalau waktu begini kacamatanya harus dicopot Bapak Ibu sekalian ya. Jadi rasakan radiasi panasnya itu mempengaruhi ya, memperkenalkan atau membuat mata kita itu menjadi sehat. Dan kemudian ini peristiwa konduksi dan ketika bagaimana membiarkan katodanya, ini tidak boleh nempel Bapak Ibu ya. Jadi harus ada anggang-anggang kalau bahasa Jawanya itu. Jadi ada jarak di situ. Nah, di sini ada peristiwa radiasi, di sini ada radiasi, di sini ada peristiwa konduksi. Ya. Nah, kemudian jongkok kocok-kocok. Ini adalah mengatur bagaimana oksigen di dalam baik yang ada di luar, yang terutama di dalam darahnya itu ya, di dalam bawah itu. Makanya kocok-kocoknya ini, hukum hooknya ini ya, pegasnya ini harus benar-benar Bapak Ibu. Jadi dilakukan seperti itu. Dan demikian pula tangan kita ya, ini untuk melonggarkan kaki, melemeskan, dan juga ini untuk menata organ apa namanya itu organ reproduksi kita ya menjadi baik dan yang membangkitkan titik nol dan setelah itu bagaimana agar oksigennya itu mengalir di dalam darah kita apa namanya membangkitkan titik nol dengan jongkok 8 titik ini juga melatih kelenturan di tubuh kita ya ini kaki bango apa namanya tadi. Nah Bapak Ibu kalau kaki bango ini ada terjadi peristiwa konveksi Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ini panas yang ada yang mengalir. Kalau Lause itu beliau mengatakan bahwa seperti air mengalir dari apa namanya itu dari yang ketinggi ke rendah. Tetapi kalau secara termodinamika panas itu mengalir dari yang suhu tinggi ke rendah. Jadi panas yang dibentuk oleh telapak kaki kita ini kita pakai untuk menerapi aliran darah di peredaran kita menjadi baik ya sampai naik ke atas sampai ke otak. Nah, kemudian dalam apa namanya berikutnya yaitu apa namanya dengan ini melatih juga keseimbangan. Jadi center of mass Bapak Ibu. Orang itu homeostatis itu kalau apa namanya pusat masanya itu baik ya. Kalau pusat masanya ya kita nggak akan sakit vertigo, kita nggak akan sakit migrain. Makanya ini kaki bango. Kemudian juga jalan bebek. Usahakan jalan bebeknya itu lurus Bapak Ibu ya. Jadi sehingga center of mass-nya itu kalau jalan bebek ini kita ini jalannya seperti kayak apa namanya itu peragawati ya sedangkan untuk derap kuda ini untuk melatih keseimbangan. Nah kemudian yang terakhir pengendapan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pengendapan ini kita berusaha agar apa sambil berdoa ya biasanya kalau saya pas pengendapan ini sambil berdoa mudah-mudahan apa namanya apa gerakan kita ini bisa menyebabkan kita sehat ya. Jadi ini apa di sini mulai oksigen ini disebarkan ke seluruh tubuh kita dan kita berdoa semoga apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi kita jadi sehat. Nah ini salah satu ikhtiar kami Bapak Ibu kemarin ke ulang tahun Lintinku ke-16 kita namakan yaitu ITS Sebumi, ITS Segar Bugar. Ini Mas Sen, kami di ITS itu punya kegiatan yang ini juga diikuti oleh tidak hanya dari Sivitas Akademik Atas, ada UNER, ada Brawijaya, ada UM, ada dari PJB, ada dari apa namanya
Tangsel, ada di Jakarta, ada di Samarinda. Ini kami ngadakan setiap pagi jam 5 kita mulai dengan refresh rohani ya, kemudian ada beberapa kegiatan yaitu refresh rohani di sejenak pagi, kemudian ada minuman segar hati, ini Dr. Sri Fatmawati, ini adalah ilmuwan Presiden OWW, Organization Women Development Countries, kemudian ini Ustadz Suhar Jupri, Dr. Suhar Jupri ini adalah Kepala Departemen Aktuaria, dan Ayo Sehat dengan Lintingkung bersama Dr. Yunia Sukmawati, dan hostnya adalah Dr. Lila Yuwana dari Fisika. Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk selalu mengingat nasihat dari Lause. Nah, Bapak ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Lintingkung itu bukan hanya untuk kita secara individu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini Lintingkung ini adalah core-nya. Kalau kita baik, maka kita menjadi sehat, begitu ya. Makanya ini Pak Sudibyo ini menulis yaitu dengan model Brenner ini seorang ekologi sistem teori ya dari Jerman. Ini beliau mengatakan bagaimana kekuatan Lintingkung ini. Kalau saya menggarisbawahi Maksud tadi yaitu semua daerah bersatu gitu ya, semua daerah bersatu. Jadi yang pertama kita adakan internalisasi Lintingkung. Jadi bagaimana memotivasi agar berubah sikap, berbuat baik gitu ya, mulai dari yang mikrosistem di antara individu-individu ini, mulai dari memotivasi diri. Makanya kalau kita datang tadi di ulang tahun Lintingkung Sasana Saparua misalkan ini, kita dengan senang hati kita datang karena ini adalah bagian daripada kita, maka ini adalah internal jadi mikrosistem. Kemudian yang berikutnya, kalau kita baik, mau kita mengajak saudara-saudara kita mengajak tetangga kita ini, partner family, maka kita adakan yaitu ini namanya mesosistem ini saya mengambil dari tulisannya Pak Dibio ini ya, individu yang sudah berlatih Lintingkung mulai menjalin hubungan dan sharing seperti kita ini ya. Kemudian yang berikutnya mengajak ekosistem. Setelah membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian membangun kelompok besar dan membentuk ekosistem ya. Dukungan kelembagaan resmi ini penting agar Lintingkung dapat menjadi pembangun masyarakat misalnya dengan BKKBN ya, dengan Kementerian Olahraga tadi dikatakan oleh Masin bahwa Korni pun sangat apresiasi terhadap Lintingkung ini. Lalu yang berikutnya sampai negara. Makanya kita ketahui Presiden Jokowi itu kan salah satu visinya yaitu membuat SDM Indonesia hebat. Maka Lintingkung ini adalah salah satu cara membuat SDM Indonesia hebat. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru saya ini Pak Taroji yang pertama kali mengajarkan Lintingkung di ITS, dan ini adalah mahasiswa saya yang ikut menyusun buku tentang Lintingkung ditinjau dari biofisika dan Sasana Menara Sains ITS. Dan yang ini adalah yang terakhir, saya sudah bertemu dengan Mas Sen, ini buktinya, gitu ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, semua yang baik datanglah dari Allah dan yang salah semata-mata kekurangan saya, ilmu saya, dan saya mohon maaf bila tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Terima kasih Pak Profesor Agus sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Kan ya, Ya. Kita masih ada waktu ya, Pak Dia, untuk ya tanya jawab. Yang pertama kali dari host dulu ya, dari saya tuh ada pertanyaan. Oh ya, mangga. Enggak, itu bisa dibacain. Pertanyaan tadi saya saya menarik kecilnya ini jemput. Yang mana yang kecil ini ya? Masih. Secara biofisika ini ya Pak ya. Pertanyaan untuk Pak Profesor Agus. Untuk radiasi saat kap kepala, secara biofisika apakah ada pengaruh kalau peserta menggunakan ciput dan hijab atau ada penghalang di kepala gitu? Atau ya ada penghalang di kepala. Mohon penjelasannya Pak Prof. Ya, memang begitu. Kalau setiap bahan itu
itu akan mengabsorpsi, Bu. Jadi memang kalau kita memakai ciput itu kan sebaiknya itu jaraknya nempelnya agak sangat dekat sekali ya. Karena kan ciput kita itu apa namanya itu ada mengabsorpsi sedikit sebenarnya ya. Tapi karena kita apa namanya ya memang kita harus melaksanakan harus pakai hijab ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang pakai hijab enggak apa-apa. Tetapi walaupun ada beberapa energi yang tidak secara langsung ya, beda dengan kepala saya. Kalau kepala saya kan licin ini, nempelnya lebih optimal radiasinya. Oh. Jadi didekatkan, bukan ditempel ya, Prof ya? Iya, bukan ditempel, ada jaraknya, Pak. Ada jarak lebih dekat aja ya. Kalau ditempelkan itu nanti radiasinya nggak optimal. Ya, karena kan makanya kalau apa namanya itu Lao Tzu itu akan mengatakan bahwa tidak ditempelkan, tetapi kalau bahasanya beliau itu anggang-anggang gitu ya, agak jauh jaraknya. Itu akan menembus ya dok ya, Prof? Menembus, ya. Jadi nanti itu yang apa namanya ini kan membangkitkan hormon hipotalamus kita, Pak. Jadi hormon hipotalamus kita ini kan memang di daerah sini nih. Kalau tadi yang saya gambarkan itu daerah sebelah sini itu. Jadi radiasi ini memang kalau saya perhatikan ya dari spektrum gelombang radiasi yang ada di mana ya kan ada mulai dari kalau sinar X itu energinya tinggi ya, kemudian sampai ke cahaya tampak. Cahaya tampak itu yang merah, putih, hijau ya. Sedangkan daerah infrared ini yang kita bangkitkan dari tangan kita ini tidak kelihatan, tapi kan kita terasa anget ya Pak ya. Ini jadi ini dianggang-anggang bukan ditempel begini. Jadi peristiwanya di sini radiasi. Ya bukan konduksi. Kalau nempel ini jadinya konduksi. Konduksi itu artinya seperti kayak saya punya misalkan pulpen ya. Pulpen dari besi saya panasi. Maka ketika panas ini kan merambat kan sampai di sini, ini konduksi. Sama kayak kita masak ini Bu Nenden ya. Penghantar gitu ya konduksi. Penghantar. Kalau masak wajannya itu kan panas. Kalau kita pakai tangan kan langsung wah. Nah, itu di dalam langsung nempel kena ya. Nah, di dalam nempel itu namanya konduksi peristiwanya. Nah, sedangkan di kap kepala ini radiasi Bapak-bapak ya. Jangan nempel tetapi agak ditarik sedikit. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Profesor Agus. Ya, ini ada masukan dari Pak Haryono, mungkin bisa disampaikan Pak Haryono di sini. Udah hadir Pak Haryono? Ada Bu Nenden. Ya, mangga Pak Haryono. Baik, terima kasih terutama Bu Nenden, Pak Dial, Pak Anton Gustoni yang telah mengundang, dan ada beberapa teman yang hadir juga di lingkungan IKPLN. Prof. Agus, baru kali ini saya berjumpa dengan Prof. Walaupun nama besar Prof sudah sering saya dengar, karena saya ikut di dalam grup AMS MRBJ juga. Dan saya pernah mengundang Dr. Indra Jaman, Dr. Ahmad Mediana, dan setiap Rabu, alhamdulillah Dr. Yuniar juga memberikan pencerahan kepada grup kami KPLN. Pertama kali, mohon maaf ya untuk semuanya. Pertama kali saya tentunya mengucapkan selamat sukses kepada Pak Anton Gustoni dengan koordinator otonom Bandung 2, khususnya khususnya Sasana Saparua. Bandung luar biasa, sama dengan Malang. Saya orang Surabaya, Prof. Agus, tapi lebih Surabaya banget, lihat aksennya ya. Tapi saya tinggal di Malang. Saya tinggal di Malang. Jadi Bandung itu sedikit cerita. Saya ketemu Pak Medi. Dulu ikut Lintingkung sebelum saya ya. 2015 saya mengenal Lintingkung. Kemudian Pak Medi ke Bandung, nggak ada teman. Kemudian di Februari 2016 saya memperkenalkan sebetulnya ya Lintingkung di Cirata. Cirata itu salah satu unit, Prof. Nah, di situ Pak Maman waktu itu jadi ketua pensiunan. Saya waktu itu ketua pensiunan PJB, Prof. Nah, karena Pak Maman tinggal di Bandung, ketemu Pak Medi, maka
terus berkembang. Saya 2 kali di Horizon, ketemu bersama Pak Budiman juga ya, ikut Lingtingkung juga di Horizon itu ya, di pinggiran kolam renang ya. Nah, terus berkembang sampai sekarang. Jadi Bandung luar biasa. Kalau ada otonom sampai 2, 3, 4, saya berpikiran satu otonom itu anggotanya minimal 500 itu sudah minimal loh ya. Hebat. Bisa 1000. Luar Jadi kalau- biasa. Iya, jadi kita jangan melihat oh Bandung pecah. Enggak. Justru anggotanya luar biasa. Dan kalau terlalu lebar, terlalu besar, susah ngurusnya. Tempe yang saya makan Nah, yang perlu ini seperti yang kata Sen, kata Losi, bagaimana kita bersatu. Nah, itu Bandung. Kemudian sebenarnya udah habis kan? Pak Sen dan semua Prof, sebetulnya saya lihat itu ada 6 sum ya sekarang ini. Ya. Yang pertama IKPLN, PJB. Kemudian ada IKPLN Indonesia, itu Dr. Yuniar tahu, mulai Aceh, Medan, Padang, Palembang, dan seterusnya. Yang ketiga ada grup Pak Kusnul dengan Butini, ya Pak Rahmat mungkin juga tahu, namanya grup SUM Bandung Indonesia. Kalau yang IKPJB itu Rebo dan Jumat, IKPLN yang lain adalah Minggu, Selasa, dan Kamis. Kemudian Bandung Indonesia itu Senin dan Sabtu. AMS MRBJ ada di situ juga. Kemudian Saparua ya Pak Anton, ada juga di situ. Jadi mohon maaf. Nah, ini saya berpikiran, kenapa tidak sekali waktu itu dalam 1 tahun diatur, entah 3 bulanan kita bersatu. Kita latihan bareng. Jadi saya yakin ada 200-300 mesti masuk. Saya optimis. Saya ini terus terang mau mengajak teman-teman IKPLN Pusat. Saya walaupun sudah pensiun, rasanya masih canggung ya. Beliau-beliau itu mantan-mantan direktur, saya apa ngajak juga nggak enak. Makanya saya ngajak teman-teman PJB. Di sini ada Pak Kusnul, ada Pak Rizky ya. Tapi kalau kita sepakat Pak Anton, Prof, kita adakan 1 tahun berapa kali kita hadirkan. Ada Dr. Indra Zaman, ada Dr. Ahmad Median, ada Prof. Agus, ada Dr. Yunar, dan mungkin yang lain-lain. Luar biasa. Kita harus bisa sampai nembus berapa ratus ya, Pak Sen ya. Kemudian tadi saya juga terharu juga sama dengan Prof. Agus ya, karena Lose pernah 2 kali mengadakan pelatihan di kantor PJB, Prof. Agus. Dan yang terakhir luar biasa, semangatnya, semangat marah-marah, tapi kemudian reda. Itu pagi diadakan Pak Sen 2 hari itu. Dan waktu itu namanya semu ngajar derap kuda. Saya punya fotonya, luar biasa gitu. Semu itu istrinya Lose ngajar. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, pada saat sore wisuda, Lose nggak hadir. Yang hadir Bu Ime, Semu, sama Pak Edi. Saya nanya kenapa? Ternyata kecapean, tidur. Kocok-kocok itu. Ya, mau dibangunin masih tidur itu. Jadi nggak hadir. Waduh, saking semangatnya waktu pagi itu sampai siang ya, sampai sorenya itu wisuda nggak hadir. Itu sampai sekarang kita masih teringat Pak Sin ya. Itu nggak terlupakan lah, nggak terlupakan ya. Kemudian ya tadi yang Prof. Agus, saya kepingin dalam waktu dekat Prof. Agus ada waktu bergabung di IKPLN ya, kita undang lah, mudah-mudahan lebih dari 100 karena kayaknya Prof. Agus aja yang belum. Dan PLN banget yang dijelasin Profesor Agus itu PLN banget, dari mekanik ke listrik, kemudian ada generator dan sebagainya. Pak Kusnul sebagai sarjana listrik tahulah, kalau saya kebetulan di human resources ya, di human capital jadi enggak. Tapi ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita selenggarakan Prof. Agus tentunya juga dengan yang lain. Kemudian tadi singgung Prof. Agus tentang penelitian ilmiah ya. Saya kira perlu kita gabung Prof. Jadi mumpung ada Pak Sen ya, ahli-ahli ini bergabung, ahli gerakan bergabung, ahli fisika bergabung, dari kesehatan bergabung. Kita temukanlah sesuatu. Karena selama ini terus terang saya itu tugas saya mengembangkan Pak Sen, terus kembangkan lewat fasilitas PLN. Setelah itu ada masyarakat, saya tinggalkan lagi. Kemarin Jogja sama Solo sudah ikut pelatihan, ada instruktur, saya dorong, saya beralih lagi mungkin ke Magelang, ke Solo Tigo dan seterusnya. Nah,
ini kalau kita bisa berkolaborasi, kita kumpul secara ilmiah tadi, Prof. Monggo, saya nanti juga akan berusaha di komunitas saya, pensiunan PLN, menghadirkan beliau-beliau lah yang punya kompetensi di sisi itu, kemudian kita menemukan sesuatu yang bisa kita berikan kepada komunitas Lingtingkung ini, sehingga orang makin yakin, makin mantap gitu. Sekarang ini kan kita, mohon maaf Pak Sin, kita hanya dari testimoni. Saya sendiri karena saya di bagian humas publikasi, saya menyampaikannya itu dari rubrik tanya jawab yang ada di Buletin Dunia Lingtingkung. Saya lengkap punya. Saya ambil dari tanya jawab klose penyakit macam-macam. Nah, kira-kira itu saja. Jadi mari kita dukung visi misi terutama making people healthy Lingtingkung. Lingtingkung Jaya, Lingtingkung Jaya, Lingtingkung Jaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Harjono. Mungkin mau ditanggapi atau oleh Pak Shane atau Pak Anton atau Pak Agus? Oke. Monggo Pak Sen, Mas Sen dulu. Pak Shane. Ya. Saya tadi sudah kamu banyak, nanti saya terakhir aja. Seperti kalau bersatu ini Pak Shane nih, yang pas menanggapi ya. Oke, sebelumnya mungkin ini sebuah apresiasi dari saya ya ke Profesor Agus tadi, sama-sama area Surabaya nih, Pak Agus. Ya, intinya memang luar biasa ya. Maksudnya kalau kita menelaah secara sains apa yang terjadi di dalam tubuh kita secara Lingtingkung itu memang ilmunya abstrak ya, Profesor Agus, ilmunya abstrak tapi nyata gitu, selalu kan Lause yang dibilang seperti itu, tapi nyata terjadi. Ada sebuah pergerakan di dalam tubuh kita ya, mulai dari kelenjar hipotalamus kita ya kan, Lause bilangnya nanti ada cairan birahi, nanti turun, nanti bisa jadi bisa memproduksi hormon-hormon kembali ya di tubuh kita, insulin dan sebagainya seperti itu. Yang nyatanya memang nyata gitu ya. Contohnya orang diabetes sembuh apa segala macam. Jadi memang ada beberapa faktor yang secara medis memang agak susah dijelaskan, tapi mungkin result-nya, hasilnya bisa kita teliti ya, seperti itu ya. Sebelumnya seperti gimana, setelahnya seperti gimana. Tapi mungkin prosesnya ini yang masih faktor X sampai sekarang kita juga susah menjelasin gitu ya. Ya, jadi terima kasih. Jadi effortnya, upaya tadi saya lihat presentasinya jadi luar biasa, bisa dijelaskan jadi dari sisi ini ya, sainsnya, bagaimana tiap gerakan itu sebenarnya mengaktifkan generator di tubuh kita ya, Prof ya gitu ya. Jadi ini sebenarnya semua ini tubuh kita ini sebenarnya mekanisme, sebenarnya hanya mekanisme yang sebenarnya kalau ini dari saya sendiri ya, ini hanya mesin tapi ada arwahnya gitu. Arwahnya kita adalah energi kehidupan kita ini sebenarnya gitu. Jadi kalau nggak ada energi ini ya kita juga cuma daging sama tulang aja, sama saraf aja gitu, nggak ada yang gerakin. Seperti itu. Ya, oke, juga tadi dari Pak Harjono juga ya luar biasa. Oh ya, tadi saya juga ini terharu juga, maksudnya kita bisa kembali mengingat Lause ya kayak saya. Jadi saya sangat bangga, banyak orang yang masyarakat yang sangat-sangat mengapresiasi hasil penelitiannya selama kurang lebih 20 tahun ya, bisa dibagikan secara luas ya. Jadi kembali saya ingin kita semua bisa terus membagikanlah apa yang sudah diwariskan ke kita. Ya, paling saya itu aja sih. Oke, mungkin bisa kembali ke host lagi. Terima kasih Pak Sin atas tanggapannya. Dan kita mulai ke pertanyaan mungkin ya. Atau Pak Anton mau ada yang mau ditanggapi dari Pak Harjono tadi? Mau saya tambah ini Pak Anu. Siap. Enggak Pak Agus. Gini, Bapak Ibu sekalian ya, memang tadi saya menanggapi Pak Harjono. Pak Harjono ini saya sedang bekerja sama ini Pak. Jadi saya dengan Pak Dokter Mediana ya, ini sedang dia secara medisnya, kami secara fisikanya. Jadi memang
kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, secara kita butuh yaitu evidence base ya. Jadi evidence base ini memang harus ada dokter, tidak hanya seorang fisikawan seperti saya, fisika medis. Nah, salah satu nanti saya akan kami ya akan mengukur secara fisikanya itu semuanya. Apa yang saya ceritakan tadi itu ya semacam mitokondria, bagaimana Lause mengatakan ini ada sesuatu yang ada di situ ya, yang abstrak. Nah, sekarang abstrak itu akan kita coba kita ilmiahkan. Ya, makanya nanti saya akan mencoba menulis buku dalam beberapa bulan ini mengenai biofisika. LinkedIn-ku ditinjau biofisika. Saya mohon izin Mas Sen ya. Saya nanti nanti saya kirim ke Mas Sen nanti kalau sudah jadi. Ini sedang saya proses bersama mahasiswa saya. Kemudian saya setuju dengan Pak Harjono tadi ya, kita kapan kita nantikan latihan bersama ya di kalau Sasana Menara Sains ITS nggak banyak, nggak seperti Bandung yang begitu luas besar ya, karena di suasana kampus itu sibuk semuanya, seringkali tidak semeriah yang ada di di ole-ole ya. Kadang-kadang ya saya juga kepingin ke ole-ole lagi gitu, kalau misalkan nggak pandemi gitu, karena kalau di ole-ole itu sensasinya beda gitu, latihan di sana itu rasanya itu kita menginjak pada bumi sejarah gitu ya, sejarah Lintingung kan juga di situ. Dan kalau awal-awal itu kan saya kalau baca mungkin nanti diluruskan Mas Sen, Lause itu kan pertama itu di Mulyosari itu ya, itu banyak Central Park. Central Park ya, Central Park itu ya, Sempat di AJBS. Oh di AJBS itu pindah oleh-oleh. Oleh-oleh, oh di AJBS itu, di lapangan AJBS di sana. Sempat di AJBS ya. Oh. Nanti ini saya juga kebetulan mau promosi juga, kita kan ada YouTube Pak, YouTube official kita ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman, keluarga besar kita, like dan subscribe. Jadi oh iya. Oh saya sudah. Oke, siap. Sudah Pasien, sudah. Instagram, YouTube, saya sudah Facebook juga. Jadi kita mungkin yang generasi muda, saya bantu nyebarinnya dari yang gini dulu lah. Kemana itu? Oke, kira-kira itu saja tambahan saya. Jadi ini proses penelitian panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon doanya juga, dan juga nanti saya juga mohon bantuan Mas Sen. Kalau nanti kami membutuhkan pembanding gitu ya antara yang Lintingung ya, walaupun saya sendiri juga melakukan, tapi kan yang di oleh-oleh yang di pusat itu kan punya istilahnya itu masa ototnya, kemudian impedansinya itu kan jauh. Ya. Nanti saya akan teliti orang normal yang tidak Lintingung, yang Lintingung, terus dan yang benar-benar ahli ya, muridnya Lause gitu. Nah, ini nanti saya akan ukur impedansinya gitu. Impedansinya itu maknanya begini, kalau orang impedansinya itu bagus, itu artinya konduktivitas ya, aliran darahnya bagus. Nah, untuk sementara kami mengembangkan itu dulu. Nanti berikutnya akan setahap kita perlahan-perlahan. Kita akhirnya nanti bahwa Lintingung ini diteliti oleh orang Indonesia, bukan orang luar negeri. Makanya tahun 2023 nanti rencana waktu kongres di Bali itu akan kita tunjukkan kedahsyatan dari Lintingung ini. Jadi apa yang dinasihatkan oleh Lause itu kita bawa itu, bahwa kemurnian Lintingung tetap kita jaga. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih Pak Profesor Agus atas namanya. Pak Anton mau menanggapi tadi usulan latihan bersama tadi Pak Anton. Terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan apresiasi kepada Prof. Ruby. Saya senangnya ngomongnya Prof. Ruby. Tadi sudah menyampaikan luar biasa kajian secara biofisika. Jadi itulah yang sesungguhnya hakikatnya sudah dibedah oleh Profesor Ruby yang berkaitan dengan Lintingung. Jadi sekarang saya setuju sekali Pak Prof tadi bahwa sesuatu yang abstrak itu dikonkretkan kan sekarang. Kalau tahapan-tahapan yang seperti yang digerakkan itu abstrak, fungsional, dan konkret. Gitu. Nah itu sudah saya lihat di dalam konsep-konsepnya Profesor Ruby sudah membumi, gitu, membumi dalam kata bahwa manfaat dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga saya ucapkan terima kasih Pak Sen, Mas Sen bisa hadir di sini. Mudah-mudahan ini inspirasi kita terbuka terus
dengan adanya Profesor Ruby, Mas Nen, dan kemudian Pak Harjono, ini juga insya Allah Pak Harjono barangkali ini ide yang bagus, yang mudah-mudahan ini bisa diawali dari IKPLN dulu, mengundang kami ini seluruh sasana yang ada di Zoom, mudah-mudahan ini bisa terwujud segera mungkin. Dalam arti kata dikemas dengan baik. Saya kira itu aja Pak komentarnya. Terima kasih sekali lagi Pak Profesor Ruby. Apresiasi saya sudah bisa melakukan kaitan dengan hari ulang tahun Saparwa ini. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Pak Anton, Pak Profesor Agus, Mas Shen, sekarang manggil Mas aja deh. Mungkin masih ada pertanyaan. Masih muda, ya? Iya, masih di bawah. Seumur anak saya Pak, Mas Shen ini. Ya. Ada satu pertanyaan buat Profesor Ruby dari Bu Rahmi. Apakah tadi PPT-nya boleh di-share ke grup lain? Boleh? Yang Masih mute Pak. Profesor Agus masih mute. Oke, boleh Bu. Nggak apa-apa. Boleh. Oh ya, terima kasih. Bu Rahmi, boleh di-share di mana juga? Boleh ya, udah dapat izin dari Pak Profesor Rubianto. Mangga yang lain masih ada pertanyaan? Izin Bu Nenden, saya ingin bertanya ke Prof. Agus dan Prof. Ruby dan Dr. Yuniar, apakah berkenan? Silakan Bu Rahmi. Silakan. Nah, hatur nuhun sebelumnya selamat ulang tahun untuk Sasana Saparua. Semoga tambah jaya, Litingkung jaya. Pertanyaan saya, ini Prof. Ruby maupun ke Dr. Yuniar, ada kerabat saya yang besok akan operasi ring jantung. Harusnya 2 hari yang lalu dipasang ring, tapi berhubung dokternya ada berduka sehingga ditunda dan rencananya besok. Mohon pencerahannya dari Prof. Ruby maupun Dr. Yuniar supaya saya bisa meyakinkan kerabat saya ini supaya mau aktif ikut di Lentingkung. Karena saya khawatir kalau untuk operasi ring itu kemungkinan biasanya ada penambahan, sudah pasang 1 nanti tambah 2, sementara pola hidup kerabat saya ini masih perokok berat dan ngopi dan sering begadang, umurnya bapak-bapak umurnya 62 tahun. Jadi hari ini jalan 20 meter aja udah ngos-ngosan. Jadi saya prihatin, sebentar lagi saya mau nengok kerabat saya akan mengajak untuk Lintingkung. Apakah masih ada waktu Prof. Ruby maupun Dr. Yuniar? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu mau menjawab, Profesor Agus atau Dr. Yuniar? Bu Dr. Yuniar. Dokter, monggo Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat ya buat Saparwa yang berulang tahun keempat, juga pada Pak Sen, Prof. Ruby yang sudah presentasi. Ini untuk Bu Rahmi, untuk saudaranya ya, keluarganya yang akan dilakukan ring. Berarti ini kan tingkatnya emergensi. Jadi kalau emergensi tergantung dari diagnosis dari dokter itu. Apakah dari penyumbatannya itu setelah berapa persen? Kalau sudah sampai 70% ke atas itu kan keadaannya emergensi. Kalau memang itu emergensi dan kalau di lingkungan tidak dalam waktu singkat itu langsung ada perbaikan. Jadi misalnya itu keadaan emergensi, kalau enggak dilakukan dibuka dulu aliran darahnya enggak lancar, itu bisa dilakukan dulu. Tapi untuk maintenance-nya kita harus untuk ikut latihan Lintingkung ini. Sehingga tidak akan bertambah lagi. Jadi mungkin yang lama nanti bisa luruh, jadi saluran darahnya bisa lancar. Tapi kalau misalnya dia kondisinya waktu diperiksa itu kondisinya masih berapa persen yang masih bisa dilakukan Lintingkung, itu beberapa memang belum sesek sekali, jalan belum sesek sekali. Itu kalau latihan Lintingkung beberapa kali sampai akhirnya cek lagi, dokternya akan melihat lagi pemeriksaan dia, ternyata nggak jadi pasang ring ya, karena ternyata saluran darahnya itu sudah lancar lagi, bypass atau lumut-lumutnya itu udah luruh. Nah, tapi kalau dalam keadaan seperti ini, keluarga dari Bu Rahmi